Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Janet di sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Kak Janet harap semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Oke adik-adik, seperti biasanya Kak Janet sendiri. Kak Janet bersama Sri, Angel, Kak Fani. Oke, Kak akan memulai ketentunya ibadah sekolah minggu online kita. Kak Janet ajak semuanya bangkit berdiri, ketemu sama-sama menyanyi Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Tuhan akan selalu mendukungmu dan mendorongmu ke maju. Dan bila tak sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Tuhan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ayo adik-adik ketemu sama-sama memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah indahnya. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Ketemu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena Tuhan Yesus telah menjaga, melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Bapa, kami anak-anak-Mu memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal ke tengah hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Kak Janet ajak semuanya adik-adik bangkit berdiri, ketemu menyanyi lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melihat padamu, ku terbentang, Yesus besertaku.
turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput tidak terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, saatnya ketemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ajak untuk semua duduk kembali, siapkan hati, siapkan semua Alkitab untuk ketemu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu ketemu menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Terpatri dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu terpatri dalam hatiku sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, nah kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus ajarlah kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Injil Lukas. Injil Lukas itu kitab keberapa ya dalam Perjanjian Baru? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali, Injil Lukas adalah kitab ketiga di dalam Perjanjian Baru. Nah, firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kaisar akan membacakannya bagi kita semua ya. Injil Lukas pasal 19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, di bawah perikop Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang seseorang yang sangat luar biasa. Kenapa dia sangat luar biasa? Karena ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mau bertobat dan dia mau mengembalikan segala sesuatu yang telah dia peras dari orang lain, dan dia mau membagi-bagikan apa yang menjadi kepunyaannya kepada orang lain. Sangat luar biasa ya adik-adik. Nah pertanyaannya, siapakah orang luar biasa itu? Ayo, siapa yang masih ingat siapa orang luar biasa yang dimaksud? Ya, betul sekali. Orang itu adalah Sakeus. Nah, adik-adik, Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Ya, mari kita belajar sama-sama ya. Pemungut cukai atau cukai adalah bayaran pajak untuk barang-barang yang masuk ke suatu kota. Jadi ketika ada suatu barang yang masuk ke suatu kota, itu dikenakan pajak. Nah adik-adik, Kak Ete mau tanya, siapa yang suka mengambil barang yang sebenarnya bukan miliknya dia? Contohnya, suka mengambil bukunya teman-teman, suka mengambil pensilnya teman-teman. Ayo, siapa yang pernah lakukan itu? Nah adik-adik, itu adalah hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Karena kita mengambil barang yang sebenarnya bukan miliknya kita. Tetapi karena Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita, Tuhan mau datang dan mau menyelamatkan kita. Apakah ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk lebih dekat, untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan? Ada adik-adik. Apa itu KT? Yang pertama, kita harus mau ada punya keinginan dari diri untuk mau bertemu, untuk mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Tuhan Yesus mau hadir dalam rumah kita. Caranya bagaimana Kak Esther? Apakah kita harus bertemu dengan Tuhan Yesus mata dengan mata? Tidak adik-adik. Kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bisa ajak papa, mama, kakak ataupun adik untuk berdoa bersama setiap hari, untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga terlebih dari itu, kita mau berjanji untuk kita mau bertobat, kita berjanji untuk kita mau berubah, kita berjanji untuk kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Dan kita juga mau melakukan bersyukur kepada Tuhan dengan cara melakukan hal-hal baik setiap harinya. Dan kita mampu menjadikan diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita mampu menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita dengan cara kita berbuat baik kepada orang lain setiap harinya. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita setiap hari. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajar kami agar kami mampu menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, yang senantiasa melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, melindungi kami Tuhan, agar kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa kami, ini sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk persembahan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik siap persembahan yang sudah disiapkan dari rumah. Saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita iringi lagu persembahan dengan Yesus pokok.
baik adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita membaca satu ayat firman Tuhan, yaitu terpilih dari Galatia 1 ayatnya yang kedua, yaitu dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat di Galatia. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus, marilah kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan cinta-Mu. Tuhan Yesus sudah menuntun kami anak-anak sekolah minggu mulai dari awal hingga sampai saat ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kini tiba saya kami anak-anak mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Dan khususnya jemaat kami, jemaat komunitas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, dibacakan doa syafaat, kita saling berdoa untuk orang tua kita, untuk pendidikan kita, dan masa depan kita. Baik adik-adik, ambil sikap yang baik untuk kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak. Dari pagi hingga saat ini kami masih ada dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami telah sekolah minggu dari awal hingga boleh pada saat ini semuanya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak-Mu datang berdoa buat kedua orang tua kami, kakak kami, adik kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka agar mereka boleh mendapatkan kasih setia dari Engkau. Tuhan Yesus juga berkati kami sebagai anak-anak agar kami selalu mentaati orang tua, terlebih mentaati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami anak-anak akan pulang, kiranya Tuhan Yesus tuntun kami di jalan agar kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dan Tuhan Yesus kembalikan kami minggu depan untuk sekolah minggu seperti mana biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah saatnya sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sebentar lagi kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ajarin ajak semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan selalu ya. Sampai jumpa minggu depan.